Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Perkenalkan, nama saya Sulaiman Ibrahim, absen 33. perkenalkan, nama saya Kalisa Sudraha, absen 34. Perkenalkan, nama saya Zika Simbol Khalika, absen 35. Sebelumnya kita akan membahas tentang proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Jangan lupa saksikan ya teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang faktor runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama itu adalah ada ketidaksenangan masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Kenapa masyarakat bisa tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah? Dikarenakan rusaknya akhlak para khalifah setelah kejadian pesta dan hiburan di istana tersebut, serta adanya acara-acara seremonial yang berlebihan yang tidak ada nilai agama Islamnya. Dan yang ketiga adalah terjadinya perebutan kekuasaan antar anggota keluarga atau yang dimaksud dengan faktor internal. Serta puncaknya kejadian ini tuh terjadi pada setelah wafatnya Khalifah Walid bin Yazid pada tahun 126 Hijriah, di mana munculnya perebutan kekuasaan antar dua calon pengganti, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Nah, konflik ini itu menimbulkan kekacauan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Serta yang kedua adalah peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Namanya pemerintahan Bani Umayyah dimanfaatkan oleh kekuatan baru, yaitu Abbasiyah, yang dipimpin oleh Abu Abbas dan panglimanya yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, yang mereka tuh memanfaatkan untuk bisa merebutkan kekuasaan Bani Umayyah. Serta mereka pun berhasil menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Nah, pertempuran ini terjadi di tepi sungai Zab, yaitu di Irak Utara, yang menjadi akhir kekuasaan Bani Umayyah I di Damaskus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah disampaikan jika dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah I adalah: pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan hal baru dalam tradisi politik Arab yang biasanya memilih pemimpin berdasarkan musyawarah dan senioritas. Ketidakjelasan sistem ini menimbulkan perbuatan kekuasaan dan konflik internal di lingkungan istana. Yang kedua, konflik politik pada masa pemerintahan Ali. Sisa-sisa pengikut Syiah dan Khawarij menjadi oposisi yang aktif maupun diam-diam menentang pemerintah. Pemberontakan ini menguras kekuatan militer dan memperlemah stabilitas pemerintahan. Dan yang ketiga, perselisihan etnis. Mempertentangan antar suku Arab Utara dan Selatan yang telah ada sejak sebelum Islam semakin memanas di masa Bani Umayyah. Di sisi lain, golongan Mawali atau non-Arab merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2, terutama di wilayah timur seperti Irak, yang menyebabkan ketidakpuasan dan potensi pemberontakan. Yang keempat, sikap hidup mewah di lingkungan istana adalah hidup mewah dan hedonistik di kalangan keluarga khalifah menyebabkan generasi penerus tidak siap memimpin. Minimnya perhatian terhadap aspek keagamaan juga membuat ulama dan masyarakat kecewa, sehingga legitimasi kekuasaan semakin melemah. Dan yang kelima, penyebab langsungnya jatuhnya Bani Umayyah I adalah secara langsung disebabkan oleh munculnya gerakan oposisi yang dipimpin Abu Abbas As-Saffah. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim, Syiah, dan Mawali yang merasa tertindas, hingga akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan dan mendirikan dinasti Abbasiyah. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan
dibacakan oleh Sulaiman Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan oleh Zika dan Tarisya. Jadi yang pertama, Daulah Bani Umayyah berdiri kurang lebih 90 tahun. Yang pertama, awal kekuasaan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua, kekuasaan diserahkan oleh Hasan bin Ali. Lalu munculnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, yang kedua, sistem pemerintahannya yaitu yang berbentuk monarki atau sistem kerajaan. Dan kekuasaan ini diwariskan dalam keluarga. Jadi kekuasaan ini turun-temurun. Dan yang ketiga, kekurangan pemerintahan. Yang pertama, ada diskriminasi terhadap mawali atau orang-orang non-Arab, dan pemerintahan tangan besi atau otoriter. Dan yang keempat, kelebihan dan kemajuan. Yang pertama, kemajuan politik dan ekonomi. Yang kedua, perluasan wilayah Islam dan stabilitas pemerintahan. Yang kelima, ada akhir kekuasaan, di mana runtuhnya Daulah Bani Umayyah runtuh setelah wafatnya Marwan bin Muhammad. Dan yang keenam, terakhir, pelajaran penting, yaitu tidak ada kekuasaan yang abadi, dan hargai keberhasilan masa lalu, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Baik, sekian dari saya, Sulaiman Ibrahim. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian kata atau ucapan yang kita ucapkan dan dari kita. Thank you for watching.